Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang topologi fisik dan logika. Next. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, Afridanusyani Muharam, NIM 20.016.001, Widi Pinastika Isiropah dengan NIM 20.016.007, Hidayah Ramadhani dengan NIM 20.016.056, Ferman Alfiansyah dengan NIM 20.016.0074, Laila Nur Aramahdani dengan NIM 20.016.087. Next. Di sini alasan akan dijelaskan oleh Widi Pinastika Siropah. Silakan. Alasan di sini kami memilih topologi fisik yaitu topologi star dan juga topologi logika yaitu Ethernet sebagai topologi yang efektif digunakan pada era saat ini. Mengapa demikian? Karena topologi star merupakan topologi yang bisa dikatakan umum saat ini digunakan untuk suatu jaringan internet. Karena desain yang digunakan tidak membuat satu kabel menjadi terhubung beberapa device, namun beberapa kabel yang terhubung oleh device dipusatkan oleh suatu hub yang dimana ketika terjadi masalah pada satu device tidak akan mempengaruhi device yang lain. Sedangkan topologi logika yang kita gunakannya itu Ethernet. Mengapa kita memilih Ethernet? Karena topologi star tidak akan berjalan atau mengirimkan suatu data tanpa adanya device yang terhubung oleh sentral. Cara sentral mengirimkan data lebih efektif menggunakan suatu jaringan di mana jaringan tersebut berupa internet yang ada pada Ethernet. Serta Ethernet juga sangat populer di dunia industri saat ini. Next. Selanjutnya adalah pengertian dari topologi star. Topologi star sendiri merupakan metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, yang dimana topologi jaringan ini berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Sedangkan Ethernet merupakan salah satu antarmuka jaringan yang berteknologi frame base serta mengendalikan arus data yang dikirim melalui jaringan komputer. Topologi ini menjadi populer untuk membuat jaringan LAN karena kestabilannya. Ethernet saat ini telah diakui sebagai standar industri dengan kecepatan data saat ini sekitar 10 Mbps dan kecepatan transfer disk Ethernet disk dengan TCP/IP biasanya 30 kbps. Selanjutnya, cara kerja yang akan dijelaskan rekan saya, Laila, dipersilahkan. Selanjutnya ada cara kerja topologi star. Jadi pada topologi star ini mereka menggunakan hub ataupun switch yang digunakan sebagai pusat jaringan ataupun server pusat. Kemudian pada kabel-kabel yang ada di dalam topologi star ini akan dipasangkan ke dalam port yang ada pada switch ataupun hub. Kemudian kabel-kabel tersebut akan disambungkan ke dalam perangkat yang dijadikan sebagai klien ataupun user. Tiap perangkat user ataupun klien akan memperoleh data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai pusat dan juga sebagai sumber paket data. Dan dengan menggunakan topologi star ini, maka setiap komputer yang difungsikan sebagai user ataupun klien akan membutuhkan masing-masing satu instalasi kabel. Selanjutnya ada cara kerja Ethernet. Jadi Ethernet ini bertugas untuk mengirimkan paket data ke dalam alamat yang dituju. Dan sebelum mengirimkan data, Ethernet akan melihat kondisi terlebih dahulu apakah ada komputer lain yang sedang mengirimkan data menuju perangkat dan melakukan pengecekan apakah jaringan sedang sibuk atau tidak. Apabila jaringan sedang sibuk, maka pengiriman data akan ditunda sebentar.
Setelah jaringan dalam keadaan tidak sibuk dan tidak ada satupun workstation yang melakukan pengiriman data, maka akan secara bergantian Ethernet akan mengirimkan data kepada alamat yang dituju. Jika ada 2 workstation atau lebih yang sedang mengirimkan paket data secara bersamaan, maka kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau kolisi. Salah satu caranya adalah dengan memasang switch Ethernet untuk melakukan segmentasi terhadap jaringan Ethernet ke dalam beberapa kolisian domain. Begitu seterusnya, sampai paket data yang akan dikirimkan habis. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan akan dijelaskan oleh Firman Alfiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Yang pertama dari kelebihan terlebih dahulu, yang dimana topologi star ini relatif sederhana, dikarenakan topologi star ini mudah diimplementasikan ke dalam beberapa device. Kemudian yang kedua ada terpusat di hub dan switch, sehingga ketika ada suatu jalur yang tidak terhubung, maka akan mudah diidentifikasikan atau akan mudah dilihat di manakah suatu kesalahannya. Kemudian yang ketiga, mendukung jenis kabel yang berbeda, dikarenakan hub ini bisa terhubung oleh beberapa kabel dan beberapa device. Kemudian yang kekurangannya, yang pertama itu adalah jaringan mudah lumpuh, yang kedua adalah boros kabel, dikarenakan pada topologi star ini memakan banyak biaya, yang dimana biaya tersebut digunakan untuk menyambungkan beberapa kabel di beberapa device. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Ethernet akan disampaikan oleh Apridan. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Ethernet. Next. Pertama, kelebihan. Kecepatan Ethernet lebih besar. Kecepatan Ethernet yang ditawarkan oleh Ethernet jauh lebih besar dibandingkan dengan koneksi nirkabel. Menggunakan Ethernet dapat dengan mudah mencapai kecepatan 10 Gbps, terutama dengan pemasangan terpilih tertentu. Beberapa bisa mencapai 100 Gbps. Yang kedua adalah keamanan. Tidak seperti Wi-Fi yang rentan terhadap serangan, koneksi Ethernet memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Dengan koneksi Ethernet, kita selalu memiliki kendali penuh atas siapa yang menggunakan jaringan. Selanjutnya adalah keandalan atau reliability. Koneksi Ethernet memiliki keandalan tertinggi. Ini karena tidak ada interupsi dari frekuensi radio. Oleh karena itu, pada akhirnya ada lebih sedikit pemutusan dan perlambatan di Ethernet. Dan juga karena bandwidth tidak dibagi antara perangkat yang terhubung, tidak ada kekurangan bandwidth juga. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Ada beberapa kabel Ethernet seperti Cat6 yang mengkonsumsi daya jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah dari koneksi Wi-Fi. Oleh karena itu, jenis kabel ini dianggap paling hemat daya. Yang selanjutnya, kekurangan Ethernet. Yang pertama adalah mobilitas. Berbeda dengan koneksi Wi-Fi, kita tidak bisa bebas berkeliaran saat berhubung melalui Ethernet. Perangkat harus duduk di suatu tempat tertentu dan tidak bisa berpindah secara seenaknya. Yang selanjutnya adalah ekspansi. Jika ingin memperluas jaringan, maka ada biaya tambahan dan akan memakan waktu juga. Ini karena membutuhkan lebih banyak router, saklar, dan verifier lainnya. Yang selanjutnya adalah instalasi. Instalasi juga cenderung lebih sulit karena ini juga memerlukan bantuan dari profesional yang ahli dalam bidang tersebut. Terus koneksi, tidak seperti jaringan Wi-Fi di mana kita bisa terhubung ke beberapa perangkat dalam waktu tertentu. Jadi tidak dapat membuatnya dalam satu koneksi kabel. Menggunakan koneksi Ethernet tunggal hanya dapat terhubung ke satu komputer tertentu. Jika kita membutuhkan lebih banyak koneksi, lebih banyak kabel juga yang harus digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayah. Untuk jaringan komputer yang mengimplementasikan topologi star ini banyak digunakan pada lokasi dengan area kecil, maksimum 30 komputer. Dan banyak untuk lokasinya biasanya ada di sekolah, warnet, ruang kantor, rumah sakit,
dan jaringan lainnya di lokasi yang areanya kecil. Sedangkan untuk implementasi Ethernet, yakni gabungan antara semua jaringan di seluruh wilayah. Untuk perangkat yang digunakan diantaranya ada hub atau switch, kemudian router, konektor, kabel LAN, maupun internet service provider. Di sini untuk contoh implementasinya dapat kita lihat pada gambar Ethernet, yakni hubungan antara jaringan kantor, kemudian jaringan warnet, jaringan sekolah, maupun jaringan rumah sakit, yang semuanya dihubungkan menggunakan router sebagai gerbang penerimaan atau pengiriman data informasi oleh device yang memakainya. Di sini dapat kita lihat IP jaringan pun berbeda-beda, yakni untuk jaringan kantor menggunakan IP dengan rentang 200.100.10.0 sampai 200.100.10.7. Kemudian untuk jaringan warnet menggunakan IP dengan rentang 200.100.20.0 sampai 200.100.10.7. Kemudian untuk jaringan sekolah menggunakan IP dengan rentang 200.100.40.0 sampai 200.100.40.7, dan jaringan rumah sakit ini dengan rentang IP 200.100.30.0 sampai 200.100.30.7, yang semuanya menggunakan kelas C dengan /29. Dari situ dapat kita lihat semuanya dapat terhubung dengan topologi Ethernet. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.